Sebelum mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa pembuka disilahkan. Amin, terima kasih. Ini bisa open kamera nggak ya? Buat nanti absen. Absen ini kita rekam ya, izin rekam ya teman-teman ya. Soalnya nanti buat bukti kita udah melaksanakan atau beraktivitas melakukan web 2 seperti itu. Baik, izin hari ini teman-teman untuk melanjutkan web 1 yang kemarin ya. Web 1 yang kemarin, izin share screen ya. Nanti bisa kita langsung apa? Sharing ya, tanya jawab. Oh ya, teman-teman, suara saya terdengar tidak ya? Mbak Melani, suara saya terdengar tidak? Mbak Mayang, kedengeran? Kedengaran Bu. Baik. Mbak Siti Asyura, kedengeran tidak ya suara saya? Baik, semoga terdengar ya. Baik, nanti kita diskusi bersama untuk melanjutkan apa yang web selanjutnya ya. Baik, izin teman-teman ya. Hmm, kita akan share screen yang dari UT ya, terlebih dahulu. Ini diperbesar ya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah terlihat? Belum Bu. Bentar. Baik, mungkin sekarang sudah terlihat ya. Sudah Bu. Baik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita melakukan web 2 dan jangan lupa ya, saya selalu mengingatkan ya, alhamdulillah ya. Di sela sama Mbaknya sibuk, saya juga sok sibuk ya. Tetap meluangkan waktu untuk mengingatkan, untuk mengumpulkan tugas dan memeriksa tugas gitu. Itu kewajiban ya, tapi buat saya itu juga bagian dari komitmen ya untuk bisa teman-teman bisa melanjutkan ke tugas berikutnya. Jadi kalau web satunya nanti terlambat, saya nggak periksa, nanti teman-teman juga terlambat ngerjain web 2-nya. Nah, untuk web 2 kali ini kita akan membahas tentang mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Karena tidak boleh menurut Mbak Nimade Desi, menurut Mbak Dwi Indah nggak boleh ya. Jadi harus menurut, nah menuliskan sumber kutipan gitu ya. Walaupun mungkin Mbak Mayang ahli ya di bidang MBG, tapi tetap harus ada kutipan-kutipan dari ahlinya gitu ya. Nah, kan beda ya kalau orang bisa ala biasa, tapi ketika Mbak Mayang tidak memasukkan tadi ya ke jurnal atau kemana ya, Mbak Mayang juga nggak, orang nggak pada tahu siapa Mbak Mayang ya, mau ahli apa bagaimana ya tetap tidak bakalan bisa karena tadi ya tidak ada yang ngutip ya, nggak ada yang ngutip nanti. Nah, dengan adanya jurnal ini, insya Allah teman-teman nanti bisa, bukan bisa terkenal ya, bisa dikutip gitu ya tentang ilmiah, tentang penelitian-penelitian teman-teman semua ya atau risetnya. Baik, di sini kutipan itu adalah pernyataan. Nah, kenapa harus apa dan mengapa ya? Kenapa apa what ya? Biasanya what, why gitu ya. Nah, kutipan itu apa sih? Pernyataan, gagasan, pendapat, pemikiran, dan temuan ahli. Atau ya, kalau kalian tidak merasa ahli, tetap orang lain yang digunakan untuk membandingkan, memperkuat, atau menolak pendapat atau pemikiran penulis sebagai pengutip. Nah, misalnya, menurut penelitian A gitu ya, MBG itu
eh, banyak tidak bermanfaatnya misalnya. Nah, ternyata Mbak Mayang melakukan penelitian tidak, gitu kan? Menolak. Nah, menolak pendapat itu boleh-boleh karena saya punya pembanding. Nah, pembandingnya adalah penelitian di tempat Mbak Mayang. Seperti itu Mbak Mayang. Tapi diperkuat dengan catatan, dengan bukti ya gitu ya. Buktinya apa? Bahwa makanan yang dikonsumsi nggak dibuang. Makanan yang dikonsumsi itu sehat ya, ada buktinya, ada fotonya. Kemudian ada ukuran ini ya, ukuran-ukuran kesehatan ya, misalnya mengandung karbohidrat sekian, seperti itu kan biasanya ada takarannya ya. Kemudian juga ada kehalalannya seperti itu. Nah, boleh boleh menolak pendapat pemikiran penulis yang dikutip sebelumnya atau memperkuat itu ketika ada ahli yang menyatakan bahwa program MBK sudah diriset mengandung ini seharusnya ya sesuai ini. Nah, Mbak Mayang meyakinkan betul gitu di tempat kami sesuai dengan arahan seperti itu. Itu seperti itu ya, itu kutipan. Kenapa harus ada ya? Tekniknya gimana? Nah, mengutip itu ya, mengungkapkan rumusan bahasa sendiri itu namanya parafrase ya atau menghilangkan bagian kalimat atau penjelasan yang tidak penting tanpa mengubah makna atau maksud isi kutipan. Kayak saya nih ya, menerangkan tapi saya ngutip nih punyanya UT ya, ini punya UT. Jadi UT yang bikin. Jadi semua dosen karil di seluruh Indonesia itu sama gitu. Bahkan di seluruh dunia ya kan ada UTPB di Hong Kong juga ya. Nah, itu juga sama ngutipnya. Nah, kalau pengutipan langsung itu adalah ketika eh, apa ngutip apa sumber keterangan tanpa ada yang dirubah samsek gitu ya, sama sekali nggak ada yang dirubah. Jadi komanya, titiknya itu namanya ngutip langsung. Jadi ada dua ya teman-teman ya. Ada mengutip langsung, jadi tidak dirubah sama sekali katanya, kata-katanya ya, plek ketiplek, nah, copy paste ya, udah. Tapi ada juga yang ngopi eh, diparafrase dengan bahasa sendiri, tapi tidak mengubah maknanya, jadi tidak apa namanya, membesar-besarkan, juga tidak mengurangi maknanya tersebut gitu. Nah, cara membuat kutipan langsung misalnya ya ini ya. Penulisan kutipan langsung itu disatukan atau sejajar dengan teks. Nanti saya kasih contohnya ya. Kemudian yang kedua, kutipan menggunakan tanda petik gitu. Misalnya Endah yang ngomong, nah itu ada tanda kutipnya, ada tanda petiknya ya. Penulisan sumber kutipan dapat dilakukan di awal maupun di akhir tulisan. Jadi setelah nulis, nah ini contohnya ya, ini udah ada contohnya nih. Interaksi dalam pembelajaran online ya dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online. Nah, demikian Belawati. Ini berarti ngutipnya dari Belawati. Nah, tahunnya berapa, teman-teman? Tahun 2019. Page-nya halaman 49. Dilanjutkan ya, tanda kutip dua nih ya. Belawati ini bilang dipengaruhi, ini depannya ada, kalau ada titik-titik berarti di depannya ada. Tapi karena tidak diperlukan di penelitian teman-teman semua, jadi nggak usah dibuat semua. Dipengaruhi oleh jenis teknologi dan media pembelajaran yang digunakan. Kutip tanda tutup ya, itu ya. Nah, kalau penulisan kutipan langsung panjang ya, kutipan ditulis secara terpisah dari teks ya. Kemudian penulisan kutipannya dibuat menjorok ke dalam. Nah, antar spasi berupa spasi tunggal. Kutipan tidak menggunakan tanda petik karena udah di dalam ya, udah masuk menjorok itu tadi. Sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang ya, Belawati. Kemudian tahun terbit ya 2019 tanpa nomor halaman. Di sini ada nomor halaman ya yang kiri, kalau yang kanan nggak usah. Kenapa? Karena tanda petik itu apa namanya sumber kutipan itu dia langsung panjang. Jadi
nggak perlu ada kutip-kutipan karena di sini sudah ada, udah jelas ya teman-teman. Kemudian lanjut ya. Nah, penulisan kutipan tidak langsung itu diintegrasikan ke dalam ya, ke dalam tulisan dan sumber kutipan dicantumkan dengan menyebutkan nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contohnya seperti ini. Interaksi dalam pembelajaran online, ini sama ya, sama tadi ya, kalimatnya sama persis teman-teman. Bedanya apa? Nah, ini dia karena kutipan tidak langsung dalam kurung Belawati, 2019. Tidak perlu ada tanda kutip karena di situ nggak ada kalimat kata-kata seperti ini nih. Demikian Belawati. Ah, kan dia ngomong ya, Belawati yang ngomong. Kalau ini karena tadi nyalin ya, nyalin ada kutipan tidak langsung di dalam kurungnya Belawati 2019 sudah cukup gitu. Nanti misalnya eh, Henry Final ya udah misalnya apa hmm, apa kutipan-kutipan lain ya dari ahli-ahli lain gitu ya. Bebas. Nah, ini hanya nama kemudian tahun. Nah, selanjutnya adalah bentar. Ternyata sudah ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada contohnya ya, teman-teman ya. Di template ini, teman-teman nanti buatnya seperti ini ya. Jadi, analisis kelayakan usaha nanas. Kemarin banyak yang sudah di apa namanya saya informasikan ya untuk judul, untuk apa kalau bisa tadi di info ada nama tempatnya. Jadi misalnya studi kasus di mana di Desa Air Duren, Kecamatan Mendo. Kemarin juga sama ya ada Mbak Nimade itu juga pasar apa di mana gitu ya. Nah, Mendo Barat Kabupaten Bangka. Nah, ini namanya Holidah, pura-puranya ya. Holidah ini teman-teman. Terus emailnya ya, kemudian abstraknya ini berbahasa Inggris, kemudian nih bahasa Indonesia. Nah, kata kuncinya ya jangan lupa. Nah, pendahuluan, kemudian tahunnya ya. Ini tahun 2017 ada nih ya, contohnya ya. Nih ya, teman-teman semua ya. Indonesia merupakan negara agraris yang mana banyak penduduk Indonesia yang bermata pencarian sebagai petani ya. Bla 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 dalam kurung Ajija, 2017. Jadi nama dulu ya, standar ya. Tahun. Kemudian harga dan biaya produksi nih ya tidak selalu melanjutkan punyanya Ajija, dilanjutkan sama punya ahli yang lain. Harga dan biaya produksi merupakan faktor yang mempengaruhi pendapatan dalam kegiatan usaha tani. Dalam kurung siapa yang menyampaikan ini? Ahlinya namanya Rustam ya penelitiannya, 2014. Nah, kemudian lanjut di alinea berikutnya itu ada eh, tiga orang teman-teman ditaruh namanya tiga orang. Ada, maaf, bukan tiga orang ding ini Siti Rodiliatun, koma, Sinta Triyanti, koma, Sugeng Heri Susino 3, koma, Danang Arinegoro 4 Widodo. Lima-limanya dicantumkan teman-teman, koma, ini jurnal biasanya ya di tahun 2019. Kemudian di tahun yang lebih baru ya 2020 itu disampaikan juga oleh tiga orang ya. Pertama adalah Kasdiman, koma, Sofyan Syaf, koma, Lala M. Kolopaking. Nah, ini tiga orang, koma, tahunnya. Ini tahun-tahun baru lagi ya 2022, 2023 gitu ya. Nah, ini urutan produksi buah nanas di Kepulauan Bangka. Nah, ini eh, datanya harus data terbaru ya. Ini karena tahun jurnalnya
Kita lihat tahun berapa ini. Nah, ini karena ini tahunnya apa baru ya. Jadi nanti teman-teman juga tahunya yang baru ya, cari tahun yang baru. Kemudian, nah di sini data-datanya lengkap ya. Ini data-datanya lengkap. Kemudian di bawahnya ada eh, nah, di sini permasalahannya itu apa? Berapa besarnya biaya? Yang kedua, petani belum menghitung. Ketiga, petani belum mengetahui apakah usaha tani nanas jahe itu atau tidak untuk diusahakan. Nah, ini metodenya apa? Metodenya adalah ya, ini ya, rumusnya Slovin di mana jumlah populasinya sebanyak 236 petani. Nah, kesalahannya berapa? 10%. Sehingga diperoleh petani. Contoh misalnya 75 orang di mana lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja eh, mengingat di desa tersebut banyak petani yang membudayakan nanas penelitian digunakan metode deskriptif kuantitatif. Nah, jadi ini jelas ya nanti yang diteliti ya petaninya 236 dan cuma di desa itu saja karena memang sudah jelas-jelas petani di desa air duren itu yang memproduksi ya yang apa yang menanam menjadi petani nanas yang membudidayakan nanas tersebut gitu ya. Metodenya deskriptif kuantitatif. Nah, ini ya temuannya ini teman-teman ya. Temuannya ini sudah dilakukan penelitian, temuannya ini ureanya adalah biaya variabel ketemu sekian 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 ya. Nah, ini juga ada petaninya ya umurnya dari 27 tahun sampai 57 tahun ya. Kemudian lahannya 0,5 sampai 1,9 hektar ya. Jadi rata-ratanya 1,2 seperti itu. Nah, budidaya usahanya itu nanas ya sebanyak 19.000 biji sampai sampai itu jadi kan ada yang 19.000 paling kecil ya gitu ya. 25.000 seperti itu. Kemudian lanjut ya. Jadi dilanjut ya. Jadi di sini teman-teman ada sumber olahan data primernya ya di tahun 2023 dicantumkan di bawah ya. Di bawah. Jadi eh, ada hasilnya dia meneliti di tahun 2023 seperti itu. Kemudian tabel 4 itu penerimaan dan pendapatan ya. Ini apa eh, data primer juga ya tahun 2023. Jadi total pendapatan selama 5 tahun ya, karena tadi ya dari 5 tahun itu sebanyak 413 juta sekian sekian sekian. Nah ini ya, ini referensinya teman-teman ya, ini referensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi paling minim 10 gitu ya. Nanti bisa lebih dari itu gitu. Baik, untuk sementara saya close dulu. Disilakan jika ada pertanyaan. Yuk, Mbak Tika mungkin atau Mbak Maya kemarin ada kesulitan apa? Nih Kadek Mira. Kayaknya kalau yang udah japri sih nggak ini ya, nggak apa namanya nggak apa ya udah saya kasih clue-cluenya juga ya dari apa namanya dari mulai penelitiannya dari mulai hmm, judulnya ya udah saya bantu. Kalau yang sering chat WA ya apa di e-learning gitu. Insya Allah saya bantu dan jarang sih ya sampai berhari-hari biasanya langsung gitu. Yuk disilakan. Kemarin ada yang belum ngumpulin ya tugasnya ya? Ada yang belum ngumpulin tugasnya? Jadi memang
web satu itu ya, tugas satu itu memang tidak dinilai teman-teman, tapi dikasih feedback. Jadi ketahuan yang sudah mengumpulkan atau enggak ya di sistemnya UT ya. Jadi nanti memang saya tidak memberi nilai di web satu itu, di tugas satu, tugas dua juga enggak, tapi lebih memberikan feedback ya, memberikan masukan seperti itu. Nanti kalau untuk perbaikan bisa saat itu, bisa juga di tugas kedua nanti, seperti itu. Yuk, silakan, Bang Alfian, ada pertanyaan mungkin? Bang Andi, Bang Victor, atau Mbak Rahmasari biasanya aktif nih, nanya. Mbak Mayang juga kekenyangan kok hari ini. Mbak Melani, Mbak Rahma. Tidak ada Bu, cukup jelas sudah. Hebat, kemarin masih nanya, sekarang sudah jelas, berarti ada kemajuan. Lah, bagus. Ikut senang saya. Jangan-jangan diem itu ada dua soalnya Mbak Rahma ya, teman-teman. Diem nggak ngerti sama kan nggak ngerti apa yang mau ditanya. Sama diem ngerti, ya udah paham apa yang mau ditanya juga gitu. Tapi ada juga yang diam tidak paham gitu. Jadi saya pengen paham semua karena memang nanti habis ini saya infokan juga ya soal nanti penilaian dan nanti sayang banget kalau kalian udah sampai semester ini sampai nggak lulus tapi bukan karena saya gitu ya. Tapi karena kalian sendiri. Karena apa teman-teman? Karena saya sudah membantu ya Japri sudah, WA grup sudah. Saya di mata kuliah lain nggak membuat grup loh teman-teman. Hanya khusus karya ilmiah spesial pakai telur ini, khusus grup ini. Grup lain saya nggak buat grup WA, nggak saya kasih nomor saya loh. Ini spesial banget dan boleh japri lagi. Eh, Kalau yang lain udah nggak cuma di e-learning aja nggak saya kasih tahu nomornya gitu. Jadi udah eksklusif gitu loh. Makanya dimanfaatkan karena saya sudah membuka grup WA. Itu nggak semua dosen buka ya dan tidak semua mata kuliah membuka juga. Saya ngajar manajemen juga teman-teman tapi saya nggak buka kelas WA ya, nggak grup WA nggak buka. Terus percakapan hanya di e-learning. Jadi satu ini aja satu arah ya kalau di apa di WA kan kita terus aja ya Japri kalau belum di disautin terus aja gitu. Nah, boleh seperti itu. Mbak Nimade Desi mungkin? Permisi Bu, izin Oh iya. bertanya Ibu. Kenapa, Mas Andi? Ini Bu, kemarin kan saya ada ngumpulin tugas satu itu kan judul, jurnal, sama yang buku terkait Ibu ya. Hmm. Cuma yang di feedback Ibu itu judulnya kok beda Ibu. Yang di apa? Yang di feedbacknya Ibu, yang Oh, di tugas satu. baik. Nanti saya ganti, Mas. Ya, mungkin terlalu Atau itu cuma bersemangat. Terlalu bersemangat kali saya naruhnya di tempat ya nanti saya ini lagi saya revisi. Oke, oh enggak, enggak. oke. Siap, Ibu. Makasih. Oke. Bu. Oh iya, jangan telat Sama ya, naruh di tugas duanya nanti ya, teman-teman ya. Soalnya itu tersistem di UT, jadi nanti kalau ini, maaf ya Mas Andi ya, nanti saya koreksi. Baik. Kemarin juga gitu di manajemen, saya meriksa yang diskusi satu sama tiga. Ternyata diskusi dua separoh, baru separoh. Banyak banget soalnya kan. Kalau diskusi dua kan, diskusi tiga baru mulai. Jadi apa? Baru baru beberapa orang saya kerjain udah pada nanya-nanya, Bu, saya punya saya nggak dikoreksi. Padahal nanti juga saya koreksi. Cuman suka gitu biar merasa sudah selesai gitu. Jadi semangat gitu. Menyemangati diri saya kan kita gitu ya. Biasanya ngerjain soal, kerjain paling belakang dulu. Padahal depannya belum apa tengahnya gitu. Baik, silahkan jika ada pertanyaan lain. Yuk, kesempatan daripada japri-japri nanti apa lama ya jawabannya mungkin atau kurang paham gitu ya. Bang Vitor, sudah ngumpulkan belum ya? sudah Ibu. Baik. Lanjut ya, kita lanjut ke slide berikutnya saja. Baik. Bener nih, nggak ada yang tanya nih. Izin bertanya Ibu. Oke, Mbak Rama. Kayak nyari-nyari ya.
Ini kan aktivitas belajar dua itu di tugas dua artikel ilmiah udah keluar yang Mm-mm. kutipan langsung dan tidak langsung. Terus Ya. sekarang saya buka di aktivitas belajar tujuh udah keluar tugas tiga. Apakah nunggu feedback ibu dulu di tugas dua baru ngerjain tugas tiga atau kalau bisa langsung langsung? Kalau bisa langsung langsung aja Mbak. Nanti pas feedback yang kedua, misalnya pun diperbaiki, kan bisa langsung ke feedback tiga gitu. Oke, baik. Bisa Terima kasih, Bu. gitu. Bisa ada yang pertama, kedua, ketiga kayak gitu boleh kok. Nanti yang pertamanya dihapus boleh, tidak dihapus juga tidak apa-apa gitu. Karena Baik, kan nanti biar dilihat juga ya feedbacknya nanti bisa memperbaiki gitu. Selama masih bisa dibuka tuh nggak apa-apa gitu. baik. Terima kasih, Bu. Emang Mbak Rama belum saya kasih feedback. Udah di tugas satu, tugas duanya belum saya kumpul. Oh ya Oh memang iya. belum dikumpul. Pantas perasaan saya. Tapi udah keluar tugas tiga kan, Bu? Jadi kayak, oh ya sudah, berarti lanjut nih. Iya, jadi Nah, kenapa saya minta terus ya di WA itu karena nanti teman-teman tuh feedback satu itu menghubungkan ke feedback dua. Maksudnya feedback itu kan memperbaiki ya. Feedback dua hubungannya dengan feedback tiga seperti itu. Jadi harapannya di yang tugas tiga itu adalah sudah bagus gitu loh maksudnya dari masukan feedback satu dan feedback dua dari saya itu gitu kan ada perubahan ya di situ ya. Masa gitu-gitu aja merasa itu. Nah, pantesan perasaan saya feedback 2 tuh udah semua gitu. Berarti memang belum di-upload ya feedback 2. Ya kalau bisa di-upload ya nanti biar nanti saya langsung ini saya habis ini langsung saya kerjakan. Kalau biasanya nggak saya tunda karena tadi biasanya sama kalau kemarin apa namanya ada yang viral juga ya ngerjain tugas katanya sama UT dikejar-kejar lah emang mahasiswanya doang tuh gak gue tuh dosennya juga ya sama harus cepet harus gercep gitu karena kalau enggak ya muncul yang berikutnya sama tadi teman-teman ya sama lah waktu kalian ngambil mata kuliah sebelum ini ya itu sama kan belum ini selesai udah muncul lagi nah itu kebayang dosennya jadi nggak perlu mengeluh ya menurut saya karena dosennya aja nggak ngeluh karena memang dia kalau tidak mau berproses tidak mau menjalani ya kan nggak usah berproses kan gitu kan sama gitu nanti harus segera dikerjakan nah untuk Mbak Nisba jangan telat lagi ya Bismillah lah moga-moga masih bisa gitu ya padahal saya selalu mengingatkan di WA jangan dikira cerewet ya teman-teman ya tapi lebih ke membantu teman-teman reminder gitu loh supaya nggak telat supaya nggak ini karena kemampuan saya cuman membantu seperti ini ya, menyampaikan ilmu sama mengoreksi, mengevaluasi ya, sekaligus tadi mengingatkan gitu seperti itu. Jadi controlling ya fungsinya kalau di ilmu manajemen mengontrol teman-teman udah ngumpulin apa belum gitu ya, diingatkan di grup WA, di grup e-learning gitu. Harapannya tidak ada yang telat seperti itu. Gitu ya. Baik, tidak apa-apa ya. Nanti dikerjakan saja anu tiga ya, atau nunggu yang kalau yang sudah ada di feedback kedua nanti dikerjakan saja langsung yang ketiga gitu ya. Soalnya udah muncul ya. Kalau sudah muncul berarti boleh dikerjakan seperti itu. Nanti boleh kok dibenarkan, direvisi lagi, diedit boleh. Seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Jangan telat lagi ya teman-teman ya untuk web 2-nya. Baik, izin share screen lagi ya. Baik, apa sudah terlihat? Sudah terlihat, teman-teman? Sudah Bu, sudah Baik, Bu. terima kasih. Baik, hari ini kita lanjutkan ya, sekaligus mereview yang sebelumnya ya. Eh, nah, teman-teman semua saya reminder lagi ya, kalau mata kuliah karya ilmiah ini adalah tugas akhir yang wajib diselesaikan mahasiswa S1 manajemen. Sebagai apa? Sebagai bukti kemampuan menerapkan teori
yang telah dipelajari untuk menganalisis fenomena nyata dalam bidang manajemen. Ya, ini adalah tugas akhir, teman-teman. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan daripada penyusunan karya ilmiah ini yang pertama, mengkaji problematika manajemen secara ilmiah. Jadi bukan tidak secara ilmiah ya. Maksudnya tidak berdasarkan riset, tidak hanya berdasarkan pengalaman, tidak berdasarkan penelitian, itu kurang pas ya. Yang kedua tentunya menghubungkan fenomena di lapangan dengan teori. Misalnya, kalau tadi misalnya siapa yang di pasar ya? Pasar apa tuh ya? Mbak Nimade ya? Itu di Iya, pasar Bu. ya. Itu kan di pasar fenomena di lapangan kok kayak gitu. Tapi teorinya seperti ini. Itu bagaimana match enggak gitu. Nah, kalau nggak match gimana? Nah, itulah tugasnya dari penelitian ini untuk membuktikan gitu ya bahwa teori itu tidak bisa diterapkan di lapangan karena misalnya atau di lapangan seperti ini teori yang bisa masuk ternyata tidak sejalan gitu ya dengan teori misalnya seperti itu. Nah, itu kenapa? Itu juga harus dibuktikan tidak boleh tadi makanya disebut ilmiah. Nah, menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tadi karena sudah ada analisisnya, ya, sudah disampaikan, oh ternyata di lapangan seperti ini, teorinya juga seperti ini loh, cocok, match. Nah, analisisnya ini dibuktikan tadi ya, mengutip dari siapa, penelitian siapa, misalnya tentang SWOT, tentang bisnis model Canvas, tentang sekarang bukan 4P lagi ya, tapi ada 19 atau 20P, silahkan. Bahwa misalnya bahwa ternyata pembeli gitu ya, misalnya risetnya, ternyata pembeli sekarang itu berbeda dengan pembeli yang dulu. Pembeli dulu mungkin dengan kantong kresek sudah diam ya, sekarang tidak, karena misalnya ada kesadaran pembeli ya, terutama para orang luar ya, kalau di Bali misalnya untuk eh, yang ramah lingkungan kantongnya misalnya sekarang sudah teorinya adalah bahwa tadi ternyata packaging gitu ya sangat mempengaruhi penjualan makanan misalnya penjualan eh, apa di pasar A ya ternyata mempengaruhi untuk apa namanya pembeli untuk bisa eh, menggunakan gitu ya mm, kantong ramah lingkungan misalnya gitu seperti itu. Buktinya apa? Nah itu. Nah, meningkatkan literasi. Nah, harapannya teman-teman membaca tadi apa? Membaca 10 tadi 5 buku, 5 jurnal ya yang ada yang sesuai dengan penelitiannya. Nah, penelitiannya ini boleh ya 4 bidang manajemen. Makanya kemarin kemarin kan di web 1 ya Bang Victor nanya, boleh nggak gini? Boleh. Jadi, boleh dia menyangkut manajemen pemasaran, ya, aspek pemasaran. Boleh juga manajemen keuangan, boleh juga manajemen operasional, boleh juga manajemen sumber daya manusia. Jadi, bidang dipilih ini sesuai fenomena yang ditemukan saja. Misalnya kemarin apa ada beberapa yang fenomena-fenomena tadi ya di pasar, kemudian MBG, kemudian juga misalnya Bang Victor pertanian ya silahkan saja gitu ya. Apa yang ditemukan itu lebih mudah datanya, lebih mudah mengakses penelitiannya, lebih mudah juga untuk bisa mengerjakannya karena gampang ya data-datanya mudah gitu ya. Misalnya tadi contohnya yang tadi ya ada wawancara dengan 235 petani. Nah, kalau kita bukan orang situ kan kita harus ke sana ya. Harus ke sana, harus izin. Nah, tapi kalau misalnya kita orang dalam ya, ordal ya, kalau kita orang di situ juga kita lebih mudah gitu karena kenal sama lurahnya, misalnya kepala desanya, kepada dukuhnya, kepada teman-teman petaninya mungkin ya kan. Jadi lebih mudah juga untuk bisa apa namanya mengakses ya, mengakses mm,
data-data maupun melakukan wawancara seperti itu. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, tahapannya pertama ya, diidentifikasi dulu ya, nih yang belum mengerjakan atau yang sudah mengerjakan. Yang pertama harus identifikasi dulu fenomena atau problematika. Jadi observasi dulu di lapangan, lengkapi dulu penelitiannya. Kemudian setelah itu, misalnya kayak Mbak Rahmasari ya, penanganan keluhan, nah, sebagai strategi komunikasi pemasaran dalam meningkatkan kapasitas dan membangun kepercayaan konsumen di era digital. Nah, berarti setelah problemnya observasi di lapangan, udah tahu teorinya, teori siapa aja nanti ya. Di sini ada teori Suryani, ada teori apa Pratama ya gitu ya. Itu teori-teori baru yang bisa ini ya bisa kemarin udah diajarin cara Google-nya ya, Google searching-nya ya. Nah, kemudian hipotesis. Nah, ternyata misalnya apa perbedaannya? Perbedaannya penelitiannya Mbak Rahma dengan penelitian terdahulu gitu ya. Karena eh, nyusun dugaan ilmiah atau merujuk hipotesis dari riset itu bukan sesuatu yang mudah dalam arti hipotesis dan argumen itu harus berdasarkan dugaan ilmiah, bukan mengira-ngira, bukan mengada-ada atau dengar-dengar. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak boleh apa namanya eh, argumennya itu, hipotesisnya itu tidak berdasarkan ilmiah tadi ya, karena ada teori-teorinya itu, teori-teori dari kajian-kajian sebelumnya. Jadi seperti itu. Kayak misalnya tadi yang saya contohkan eh, punyanya Mbak ini ya, misalnya punya Mbak Rahmat tadi ya. Penanganan keluhan berarti dia mengajukan eh, buat kuesioner, bener nggak Mbak Rahma nanti? Benar, Ibu. Nanti mau bikin kuesioner ya, tanya jawab, wawancara ya, atau apapun ya, atau Google Form silakan. Nah, tidak bisa itu berdasarkan perkiraan Mbak Rahma. Saya udah 20 tahun, saya udah 15 tahun, saya udah 10 tahun, tidak bisa. Tapi harus berdasarkan riset. Jadi tahu nangani keluhan itu strategi komunikasinya gimana gitu. Misalnya, eh, puas nggak pelanggan gitu ya ketika sudah diberi solusi. Nggak bisa kemarin Bu Desi itu kok eh, senang-senang aja gitu ya udah saya bantu selesaikan masalahnya gitu. Buktinya apa ya? Buktinya dia tidak ingin mempermasalahkan, tidak mempermasalahkan keluhan barang lagi, tidak komplain lagi, tidak juga memberikan Google review yang buruk di tempat kita. Tapi, nah ini dia teman-teman. Tapi bisa jadi dia tidak datang lagi karena kecewa. Kan ada ya, apa orang Indonesia kan suka baik hati dan tidak sombong ya, tidak akan mengungkapkan gitu. Ya udah kalau nggak senang dia nggak usah datang lagi aja seperti itu. Jadi nggak terus marah atau bagaimana ya sudah gitu ya toh sudah berusaha diselesaikan. Itu juga seperti itu. Jadi tadi ya dengan adanya wawancara, dengan adanya kuesioner tadi ya harapannya bisa tahu gitu ya bagaimana keluhan pelanggan itu bisa diselesaikan dengan strategi komunikasi pemasaran yang baik ya. Tentunya pelanggan eh, konsumen ya diharapkan kembali lagi. Nah, konsumen yang baik itu apa teman-teman yang bisa jadi pelanggan seterusnya untuk kita, bukan yang datang besok juga lewat ya, udahlah nggak ini gitu ya. Atau banyak yang di pinggir jalan itu kadang jualan tidak jujur karena memikir ah udah cuma lewat aja nanti juga nggak kembali lagi, padahal itu udah ditandain ya besok mungkin lewat situ lagi udah nggak bakal beli di situ lagi. Itu juga nggak bisa ya, harus ada dugaan-dugaan ilmiah. Nah, ini dia teman-teman semua ini ya. Yang pertama
Yang pertama harus ada judulnya, kemudian identitas. Tapi sebelum judul tadi ya sudah dikasih tahu dulu untuk bagaimana mencari judul. Nah, kemudian identitas dan afiliasi penulis ya tadi ya sudah ya ini ya apa nadanya tadi ya apa dari mana ya emailnya ya email teman-teman emailnya yang bisa dihubungi ya bukan email mati ya emailnya juga email yang kalau bisa email UT ya kalau punya email UT pakai email UT kalau nggak punya buat yang bisa untuk korespondensi yang ketiga korespondensi ya jadi harapannya nanti kalau misalnya ada yang mau sitasi ada yang mau tanya metode-metodenya orang akan menghubungi Bang Victor gitu ya untuk komunikasi gitu. Seperti itu. Kalau tidak dicantumkan emailnya nanti tidak bisa komunikasi karena kalau telepon nggak mungkin ya gitu ya. Jadi kalau nomor HP nggak mungkin. Jadi menggunakan email. Seperti emailnya apa? Email yang aktif kalau bisa di email yang dari UT. Kalau nggak ada Bu ya buat yang Gmail itu ya. Dan kalau bisa yang kosong jadi nggak masuk spam gitu ya. Nanti nggak masuk spam karena kan banyak ya email-email masuk nanti masuknya malah ke spam gitu. Nah, kemudian abstrak ya. Abstrak itu tadi ya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi kata kunci ya lengkap ya. Jadi kata kuncinya tuh 3, 5 gitu ya. Kemudian pendahuluan tadi ya, udah ada contohnya. Hasil dan pembahasan menggunakan metode apa, hasilnya apa, kesimpulan dan kemudian daftar pustaka. Ini ya yang standarnya ini. Lanjut ya, nih teman-teman ya. Judul artikel ilmiah harus menarik, kemudian spesifik ya. Tadi ya, misalnya di pasar apa, ini untuk apa, apa digital ya, digital untuk keluhan pelanggan di. Oh ya, ini apa Mbak daerahnya Mbak Rahma belum ada ya? Belum ngasih masukan saya. Daerahnya apa? Mbak Rahma ini untuk apa ya tempatnya? Ini harus ada ya kepercayaan konsumen di era digital di apa gitu. Karena kan nggak mungkin ya keseluruhan. Nama tempatnya studi kasusnya di mana ya? Mbak Rahma mungkin nanti ditambahkan. Oke, baik Ibu. Nah, jumlah katanya nih ya 15 sampai 18 termasuk kata sambung. Jadi kata sambung itu di dan nah, atau nah itu. Jadi itu kata sambung. Jadi 15 sampai 18 termasuk kata sambung. Mencantumkan variabel atau objek yang diteliti, apa objeknya gitu ya. Nah, ini dia identitas penulis dan korespondensi. Cantumkan nama lengkap ya. Kemudian prodinya, manajemen, fakultasnya, Fakultas Ekonomi Bisnis ya, dan emailnya apa. Terus mahasiswa wajib menggunakan email. Nah, ini. Punya semua kan ya? Punya semua teman-teman? Udah berapa semester kan pasti punya ya. Bang Alfian punya? Mbak Dwi punya email kampus? Baik, apa suara saya masih terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Bu. Habis nggak disautin, sedih jadinya ya. Baik, apakah semuanya punya email kampus? Punya Bu. Baik, Punya Ibu. menggunakan email Ibu. kampus ya. Nah, saya bisa nanti dicantumin di bawahnya ya, nama afiliasinya juga gitu ya. Terus email korespondensi itu bertanggung jawab pada komunikasi publikasi. Jadi nanti misalnya ada email saya, emailnya apa Bang Alfian. Nah, nanti yang dihubungi Bang Alfian atau saya nanti saling ya. Jadi yang merespon siapa duluan gitu seperti itu. Jadi nanti harus saling memberi info. Untuk apa? Untuk misalnya nih ada yang mau minta apa? mensitasi punya kita boleh tidak gitu ya alat ukurnya suka ada yang ngecat gitu kalau boleh ya dijawab seperti itu gitu ya baik sampai sini ada pertanyaan teman-teman disilahkan gak ada yang merasa kesulitan
gitu ya. Kalau malu japri bisa di sini tanya langsung silahkan. Ibu, Silahkan saya mau teman. bertanya. Baik. Eh, untuk kuesioner ini berarti wajib ya? Tergantung ininya, Mbak, tergantung penelitiannya gitu. Seperti itu. Tergantung penelitiannya. Kalau misalnya penelitiannya kayak tadi ya, bagaimana sih konsumen apa namanya Mbak Rahma ya, konsumen itu hmm, senang nggak dengan itu strategi kita gitu. Tahu dari mana kalau tidak wawancara atau korespondensi kan seperti itu kan gitu. Kalau tidak ada ini atau wawancara, kalau misalnya tidak kuesioner wawancara Mbak, observasi. Jadi tidak selalu bentuknya kuesioner ya, wawancara juga bisa gitu. Seperti itu. Tapi kalau wawancara kan kadang suka butuh waktu ya gitu ya. Seperti itu. Tidak selalu harus ya, tidak tergantung dari apa namanya hmm, judulnya, tergantung dari apa yang akan kita teliti gitu. Misalnya gini, kemarin mahasiswa saya ngajukan seperti ini, Mbak. Hmm, bentar saya bacakan ya lupa. Pokoknya tentang Korea, Korea gitu kok bentar. Nanda, bentar. Kemarin ya. Ini ya, dia mengajukan judul nih, pengaruh, nah, pengaruh kredibilitas brand ambassador K-pop Heart to Heart dan efektivitas iklan terhadap kebutuhan pembelian body serum Scarlett di kota Yogyakarta. Nah, jadi ini harus pakai kuesioner, Mbak Mas. Karena apa? Karena kita nggak tahu siapa saja yang menggunakan atau yang melihat. Nah, iklan heart to heart, nah, itu kan kita nggak tahu. Terus body serum yang kampanye BA tadi ya, brand ambassador tadi, fokusnya pada varian apa gitu ya. Misalnya, oh karena dia pakai varian apa? eh, Strawberry apa ya. Jadi dia pengen pada ikutan strawberry seperti itu. Nah, itu tahu dari mana? Otomatis tahu dari kuesioner. Nah, kuesioner itu kemarin saya sampaikan itu harus ada eh, nggak bisa sembarangan gitu. Kan tadi heart to heart ya, Scarlett contohnya ya. Nah, otomatis itu kan karena dia ada di kota Yogyakarta, kalimatnya itu loh di judul ya. Di judulnya kan eh, apa pengguna ya, pengguna di kota Yogyakarta ya. Jadi keputusan pembelian body serum Scarlett di kota Yogyakarta. Otomatis yang pertama saya tekankan kuesionernya itu harus beraktivitasnya di Yogyakarta. Jadi tidak terus eh, Nimade di Bali saya sebarin kenal enak nanti nggak bisa karena itu akan menggagalkan penelitian, akan menggagalkan riset kita, nggak bisa sembarangan asal share di grup gitu ya, nggak tahu orangnya yang ngisi orang mana, nggak bisa. Ini karena ada kodenya kota Yogyakarta, jadi berdomisili dan beraktivitasnya di kota Yogyakarta. Itu saya tekankan. Nah, itu. Jadi dia bikin kuesioner tapi clue-nya saya info seperti itu. Kedua, pernah lihat, nah saya tinggal di Yogyakarta, tapi saya tidak bisa dijadikan subjek teman-teman. Kenapa? Karena saya tidak melihat iklan body serum Scarlett. Intinya saya tidak melihat iklan itu, jadi saya tidak bisa dijadikan, tidak bisa diberi kuesioner itu, teman-teman. Nah, ketiga,
Mengetahui atau mengikuti grup K-pop Heart to Heart lah, saya juga nggak tahu. Otomatis saya bukan salah satu, bukan salah satu, bukan soal penggemar atau tidak. Kayak tidak pernah melihat iklan itu, saya juga katanya booming ya. Maklum saya kan manula, jadi tidak tahu ya. Nah, yang ketiga, Heart to Heart juga kelompok apa ya? Saya taunya cuman yang eh, anak saya seneng ya kayak NCT gitu-gitu. Jadi saya agak tahu ya, agak tahu pernah dengar gitu, nggak tahu juga orangnya bingung. Nah, itu kan eh, dia juga ngikutin nggak grup itu, tahu nggak tentang Heart to Heart ya? Jangan-jangan cuma FOMO ya ikut-ikutan doang tapi nggak paham. Yang terakhir adalah dia menggunakan produk itu gitu. Jadi bisa memberikan kuesioner gitu. Gitu, Mbak Mas, kalau mau ngajuin kuesioner. Jadi nggak bisa penelitian itu atau jurnal atau skripsi atau apapun sebuah karya ilmiah nggak bisa kalau orang Jawa bilang waton ya asal-asalan tuh nggak bisa. Jadi kayak tadi ya, meskipun saya tinggal di Yogyakarta, saya tidak pernah melihat iklan itu, saya juga tidak menggunakan serum itu, saya juga tidak tahu heart to heart itu apa, ya otomatis meskipun saya tinggal di Yogyakarta, saya bukan yang termasuk dalam kuesioner itu gitu. Makanya saya pertanyaan pertama dari kemarin ya, yang pada Japri ya teman-teman semua kan pasti saya tanya. Yang ada aja di sekitar teman-teman, yang gampang akses datanya, yang gampang kalau dicari informasinya. Karena tadi kalau tidak susah ya ibaratnya itu tadi seperti itu. Makanya saya tanya juga sama eh, mahasiswa saya ini, Mbak, judulnya gampang aja kalau cuma judul, cuma pertanyaannya ada nggak orangnya banyak Bu, terkenal ini banyak. Oh ya sudah, saya akan di sini banyak di kelompok-kelompok K-pop gitu di Jogja gitu. Saya juga anggota, saya juga member sehingga saya juga bisa nyari datanya. Oh ya silahkan, kalau mudah datanya silahkan saya. Teman-teman semua. Makanya kan dari awal ya, dari web satu sudah saya sampaikan judul itu nggak usah nyari-nyari yang ribet-ribet. Cari saja di sekitar kita yang kita lakukan, yang kita lihat, yang gampang diakses, yang mudah datanya, ataupun yang melakukan kuesioner tadi ya, ataupun menyebarkan kuesioner itu, atau misalnya tadi yang mau bentuknya Google Form, mau wawancara, itu mudah gitu. Seperti itu. Gitu kira-kira jawabannya. Gimana Mbak? Jelas tidak? Sudah, Bu. Baik. Ada lagi teman-teman disilahkan? Yuk disilahkan. Jika teman-teman apa ada pertanyaan, yuk Mbak Nika Dekmira mungkin kalau di chatting aktif ya. Coba kalau di sini aktif dong. Enggak Sudah, ya. Bu. Mira sudah nanya tadi yang kuesioner itu. Oke. Oh ya, Mbak Nima Dedesi kok. Ya, Mbak Nima Dedesi. Jadi tidak harus ya Nika Dekmira ya, enggak selalu harus. Kita lihat dulu judulnya apa, kemudian subjek penelitiannya, variabelnya apa gitu seperti itu. Nah, kayak tadi apa namanya mahasiswa saya dengan seperti itu kan nggak bisa kalau nggak pakai questioner. Bener nggak? Kalau yang tadi itu ya, ya siapa kan harus ada yang tadi ya. Saya juga nanya sama dia ketika dia mengajukan judul itu, kemudian saya revisi dulu judulnya ya, biar lebih masuk ya, lebih masuk, lebih pas dengan sebuah jurnal gitu ya. Kemudian eh, apa saya kasih masukan lagi ya kalau dia gampang nggak datanya gitu ya. Menurut saya sih susah gitu ya. Ternyata karena dia anggota tim K-pop, jadi dia bilang mudah seperti itu. Seperti itu gambarannya. Jadi yang mudah saja kayak misalnya kemarin Mbak Mayang kan udah langsung ngajuin judul. Makanya saya langsung tanya, mudah nggak Mbak gitu kan datanya, mudah nggak aksesnya gitu. Karena kalau enggak ya tadi terkendala susah. Jadi kita bukan kayak jurnal ya, lebih ke kayak pendapat pribadi. Rajin aja membaca nanti punya pendapat seperti. Kurang lebihnya seperti itu ya, Nika Dekmira. Terima kasih pertanyaannya. Baik, dilanjutkan silahkan yang lainnya.
Jelas ya? Jadi tidak selalu harus ada kuesioner ya. Jadi tidak selalu harus ada, kalau lihat tadi apa namanya topiknya ya, topiknya permasalahannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jelas ya teman-teman ya? Baik, jika sudah jelas, izin melanjutkan. Nanti boleh ya bertanya lagi jika masih ada yang eh, kurang jelas. Baik, selanjutnya abstrak ya teman-teman, diperhatikan. Abstrak itu antara 100 sampai 250 kata. Ya, taunya dari mana? Tahu ya cara mencari kata di Word bisa ya dilihat katanya. Nah, memuat apa? Yang pertama, latar belakang utama masalahnya apa? Dan juga data pendukungnya. Yang kedua, tadi ya Mbak Rahma ya dilengkapi dengan lokasi. Lokasi penelitiannya di mana lokus penelitiannya? Kenapa harus pakai lokasi? Karena kalau sifatnya umum nanti kayak tadi apa eh, untuk apa? Untuk customer gitu ya, untuk konsumen konsumen apa gitu? Apakah semua konsumen? Apakah semua retail? Apakah semua? Nah seperti itu tuh. Jadi eh apa ini ya apa hmm, harus di diperkecil gitu seperti itu. Kemudian metodenya, ini dia. Metodenya dan karakteristik responden tadi ya dikasih dicontoh. Dia misalnya petaninya ada 300 ada 200 sekian ya. Nah, kemudian hmm, yang bisa tingkat kesalahan mungkin error ya, error kesalahan pasti ada ya. Itu sekitar paling yang bisa masuk diteliti itu 75 udah boleh ya, udah boleh itu. Nah, metode dan karakteristik kan kadang orang bisa ya, pertanyaan itu kan kadang ambigu ya, kadang nggak jelas, nggak paham, seperti itu. Nah, metode dan karakteristik responden dan terakhir adalah temuan penting dan implikasi. Ini paling penting. Apa sih yang ditemukan dari penelitian kita gitu, teman-teman semua. Jadi, mungkin sepele buat orang lain, tapi kalau itu kebaharuan ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin bisa memberikan manfaat untuk orang banyak, orang sekitar, bahkan seluruh Indonesia atau seluruh dunia, jika itu memang temuan kita itu bisa dianggap tetap penting seperti itu. Mungkin kalau apa risetnya tidak pas ya, tidak pas juga tidak memberikan kemanfaatan buat orang banyak. Contoh seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ketika saya kuliah S3 ada cerita eh, hal kecil ya, ini hal kecil bisa menjadi sesuatu yang memberikan kemanfaatan untuk suatu daerah ya, untuk suatu daerah. Jadi eh, periset ini tidak perlu saya sebutkan namanya ya. eh, mengamati kenapa kalau orang dari kebetulan saya tinggal di kota Jogja ya, dari Bantul itu, maaf, mukanya itu gosongnya yang sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya kanan ya gitu. Oh kiri ya karena em, ah. Kemudian tapi sebelahnya tidak gitu kan, kanan atau kiri ya sebelahnya tuh tidak. Nah ternyata, nah ini sepele ya, tapi ya tadi ya, tapi bisa menemukan temuan penting dan juga implikasi yang sangat penting, teman-teman. Nah, ternyata di riset, teman-teman, bukan masalah mukanya itu, tapi penasaran kenapa itu ternyata orang-orang dari Bantul ya, ini penelitiannya Bantul ya, kok di Kabupaten Bantul itu ternyata rata-rata waktu itu menggunakan sepeda ontel, bukan motor ya.
sehingga mm, mereka terpapar ketika berangkat itu kena matahari ya, terbit, dan pulang kena matahari mau terbenam. Jadi sama-sama kena yang sudut yang sama. Karena berangkat ke utara, pulang ke arah selatan. Jadi sama-sama tetap terpapar di wajah yang sama, di separuh wajah itu. Nah, kemudian ternyata setelah diriset teman-teman ya, hasil temuan pentingnya apa? Ya, temuan pentingnya adalah ketika ternyata mereka ya kebanyakan orang di Kabupaten Bantul itu bekerja di kota Yogyakarta atau di Sleman atau di mana pokoknya tidak di Bantul dan mereka rata-rata menggunakan sepeda. Itu membuktikan temuannya adalah bahwa lapangan pekerjaan di Bantul, Kabupaten Bantul itu sangat minim. Nah, akhirnya riset itu teman-teman diberikan kepada Pemda ya, ke bupatinya gitu ya. Dan akhirnya dibukalah banyak lapangan kerja ya. Salah satunya ada pabrik bra, bra import ya, internasional. Kemudian ada juga pabrik jarum ya, rokok jarum ya. Ada beberapa tempat. Kemudian memberi kesempatan juga kepada investor-investor luar untuk eh, membuka ya, membuka eh, home industri atau perusahaannya di di Kabupaten Bantul. Dan ini implikasinya ya teman-teman, membuka lapangan kerja untuk orang-orang dari Kabupaten Bantul. Karena syarat boleh mendirikan pabrik atau company di Bantul, Kabupaten Bantul, syaratnya adalah harus menyerap harus menyerap tenaga kerja juga yang memiliki kartu tanda penduduk berdomisili di Bantul. Artinya bahwa memberi implikasi membuka lapangan kerja untuk warga Bantul, memberikan implikasi juga bahwa tidak perlu jauh-jauh ke kota Jogja untuk mencari atau ke kota lain ya, kabupaten lain untuk mencari pekerjaan. Jadi cukup di kota dan akhirnya meluas ya, meluas banyak pabrik berdiri di ini, termasuk banyak ekspatriat ya yang tinggal di daerah Bantul ya, karena banyak orang-orang yang punya kegiatan berseni ya, membuat membuat art ya di daerah Bantul dan juga banyak juga akhirnya kafe-kafe ya hidden gem yang membuka lapangan pekerjaan karena mereka yang terutama untuk perusahaan yang waktu itu berdiri itu diwajibkan untuk menyerap ya eh, orang-orang yang ber-KTP di Bantul. Itu ya, teman-teman. Jadi temuannya sangat penting dari hal yang mungkin bagi teman-teman tidak begitu penting ya, gitu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman penelitian itu. Jadi memberikan implikasi dan manfaat ya untuk orang banyak itu sesuatu yang bukan cuma bermanfaat ya. Menjadi amal jariah dan juga kebaikan ya, yang terus-menerus tentunya gitu bahwa sebuah penelitian saja bisa memberikan ya sesuatu yang hebat gitu di sini termasuk ya eh, apa Einstein ya kan itu juga seperti itu ya. Kemudian Philips ya makanya ada bolam lampu namanya Philips itu ya temuan pertamanya itu ya penemu listrik penemu mungkin kereta api penemu pesawat dan banyak lagi ya yang kemanfaatannya dari tadi ya yang temuan penting memberikan implikasi yang sangat-sangat hebat untuk di dunia ya untuk orang banyak seperti itu dan harapannya saya juga itu ditemukan buat teman sama teman-teman dari hal-hal yang kecil yang bisa memberikan manfaat untuk orang banyak seperti itu. Selanjutnya ya, kata kunci. Nah, ini dia. Kata kunci itu 5 kata yang jadi penanda utama penelitian. Nah, menggambarkan variabel, bidang, dan objek penelitiannya apa. Kemudian mempermudah mengindekskan dalam jurnal. Jadi lebih gampang kalau ada kata kuncinya, lebih mudah diaksesnya. Nah, ini ya, teman-teman, untuk pendahuluan itu yang pertama menjelaskan fenomena, problematika aktual. Jadi apa sih gitu ya? Apa sih eh, kenapa meneliti itu sih gitu ya? Ibaratnya seperti itu. Jadi fenomenanya apa? Misalnya digital. Ya karena sekarang semua orang menggunakan smartphone, orang menggunakan digitalisasi untuk melakukan aktivitasnya. Sekian ya dengan jumlah-jumlah referensi riset-riset terdahulu ya
riset ahli A menyatakan ini digital adalah ini, riset B menyatakan seperti ini. Dan bukti-buktinya adalah data-data ya, di data-data statistik, data-data ini orang menggunakan Instagram misalnya 10 jam dalam sehari dilakukan oleh misalnya dari risetnya 500 ribu orang. Terus kemudian ditemukan bahwa di atas apa menggunakan Instagram 10 jam atau 5 jam, 5 sampai 10 jam ternyata ada 300 ribu orang itu kan riset temuan gitu ya. Nah, tujuan dan manfaat penelitian tadi yang saya sampaikan, tujuannya apa untuk manfaat penelitiannya ini. Kemudian pustaka tadi ya, tinjauan pustaka yang relevan yang kurang lebihnya bukan cuman mirip ya, oh nyari yang mirip tidak, tapi juga mencari yang relevan, relevan dengan penelitian Mas Mbaknya. Misalnya tadi tentang digital ya, otomatis nanti bukunya atau apa tentang digital gitu. Karena itu pendahuluan itu jadi pondasi perumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu nggak akan timbul, nggak akan ada kalau pendahuluannya nggak ada seperti itu. Contoh ini ya tadi ya, kita lihat yang pendahuluan yang tadi ya, yang nah ini teman-teman ya, ini tak share screen lagi. Kita lihat contoh jurnalnya yang sudah ini dari UT ya. Dari UT teman-teman jadi bukan hmm, karya pribadi bukan. Ini biar teman-teman yakin karena ini dibuat contoh memang ya. Nah ini ya. Nah ini pendahuluannya ya. Pendahuluannya ini. Nah Indonesia merupakan gini ya. Jadi ini dulu pendahuluan dulu memang. Baru nanti abstrak, abstrak itu terakhir karena udah semuanya udah latar belakang nih. Indonesia merupakan negara agraris. Karena ini kenapa sih pendahuluannya seperti ini? Karena fenomenanya, ini kalimatnya, fenomenanya itu Indonesia merupakan negara agraris. Ini. Kemudian ada kata siapa? Kata ahli, bukan katanya Mbak Nimade. Mira, bukan kata Bang Alfian, bukan kata Bang Andi, bukan kata Bang Victor, bukan. Tapi katanya, eh, katanya riset ini. Kata siapa lagi? Kata Bu Ajija, bukan cuma kata Ajija di 2017, tapi kata Rustam di 2014. Nih, pendahuluan begitu. Kemudian ada lagi nih pendapat ditulis. Nah, Nah, di Kepulauan Bangka Belitung itu kenapa? Karena penelitiannya di Duren Kecamatan Mendo Barat ini daerah Bangka Belitung ya. Nah, makanya dia memberikan eh, survei BPS. Nah, ini buktinya BPS-nya. BPS Babel ya, Bangka Belitung, Babel itu. BPS itu nggak usah nyari-nyari yang di luar bubble karena kita nggak ada tidak meneliti itu ya, menelitinya untuk Bangka Belitung perbandingannya ya di ini dan dikerucutkan lagi di Kecamatan Mendo Barat. Di bubble di tahun 2022 ini ada ini sekian kuintal, sekian kuintal, sekian kuintal. Ini di BPS Bangka Belitung ya khusus ya di tahun 2022. Dan satu hal teman-teman ya, karena dia menelitinya tentang nanas, siolidah ini, otomatis ya yang dilihat di BPS ini cuman buah nanas. Tidak buah alpukat, tidak buah apel. Perhatikan ya. Jadi kenapa sih Bu? Itu buah nanas? Ya karena dia hanya meneliti buah nanas gitu. Dan salah satu desa yang banyak menghasilkan buah nanas ya di Babel ini ya yaitu Desa Air Duren. Jadi mengerucut lagi ya di Kecamatan Mendo Barat. Jadi di Desa Air Duren ini juga banyak ya, tapi ini khusus di Kecamatan Mendo Barat. Nah, ini dari BPPP mengerucut lagi ya dari hasilnya di Mendo Barat di tahun 2023. Ternyata di Skup Bangka Belitung buah nanas itu sekian kuintal, dan paling banyak. Nah, ternyata yang menghasilkan buah nanas itu di Kabupaten Bangka Belitung itu apa?
Desa Air Duren. Nah, di mana? Di Kecamatan Mendo Barat. Jadi lebih spesifik lagi. Nah, jadi di sini teman-teman baru dideskripsikan kalau untuk melakukan usaha tani itu ya. Ini masukan juga buat teman-teman ya. Huruf pertama selalu huruf besar ya teman-teman ya. Tidak boleh huruf kecil nih. Ini mungkin apa? Ada masukan ini ya untuk di sini nanti setiap di awal alinea itu atau huruf pertama lah selalu huruf besar ya. Ini kan untuk kecil. Kemudian adanya huruf kecil itu salah ya gitu. Nah, kemudian lanjut ya. Nah, di Desa Air Duren ini setelah bla 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 pendahuluan teman-teman. Ini pendahuluan juga nggak usah banyak namanya jurnal itu ya. Kemarin sudah disampaikan ya. 8 sampai 15 halaman udah cakep banget. 10 halaman boleh-boleh. 8 halaman boleh-boleh gitu ya. Paling sedikit ya. Tapi kalau bisa sih tadi ya karena mendeskripsinya. Nah, barulah ketemu yang namanya permasalahan setelah tadi. Nah, ini. Berdasarkan uraian di atas, jadi udah diurai dulu baru ketemulah berapa besarnya biaya. Petani belum menghitung dan petani belum mengetahui. Jadi ada 3 permasalahannya. Nah, barulah digunakan metodenya. Jadi pendahuluan, kemudian timbullah ini masalah ya. Kemudian ada masalah, kemudian metode yang digunakan. Setelah metode yang digunakan, barulah temuan dan pembahasan. Nah, setelah temuan dan pembahasan, ini hasilnya ya. Baru setelah itu kesimpulan. Kesimpulan baru deh daftar pustaka ditaruh paling bawah. Seperti itu. Nah, ini ya, keluar dulu baru maju. Jadi keluar dulu, di luar dulu baru menjorok. Balikan sama paragraf seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan, disilahkan. Disilahkan jika ada pertanyaan. Mohon izin bertanya, Ibu. Baik, silahkan. Kan saya itu hasil metode penelitiannya menggunakan kuesioner awalnya. Hmm. Ah, mungkin saya ini uh, belum sempat membuat kuesionernya. Mhm. Apabila metode penelitian itu saya ganti dengan sistem literatur review, apakah bisa? Literatur review. Heeh. Kalau itu bisa menjawab, jawabannya adalah jika itu bisa menjawab ke dalam permasalahan yang tadi ya, Mbak, tidak apa-apa. Kalau sudah bisa menjawab ya, gitu. Tapi kalau itu tidak menjawab, jangan digunakan. Misalnya tidak menjawab seperti ini. Beberapa tempat ya, Mbak. Nih beberapa tempat kalau review ya. Ini review dari Google ya. Iya, Ibu, seperti Ah, buku atau jurnal. oh, bukan maksudnya Mbak Rama nanti. Ini siapa sih yang tanya Mbak Rama ya, betul. Iya, Ibu, Nah, Mbak Rama kan eh, penelitiannya itu eh, tentang tentang itu tuh di mana tempatnya? di rumah makan, Ibu. Mm-mm. Nah, di rumah makan itu mau berdasarkan Google Review aja gitu. Iya, Ibu. Hmm. Nah, kelemahan Google Review seperti ini ya Mbak Rahma ya. Di beberapa tempat, jujur li ya, saya suka dikasih es krim atau minuman supaya ngasih Google Review yang bagus gitu. Nah, kalau seandainya tempat Mbak Rama seperti itu berarti tidak bisa dijadikan acuan karena berarti saya ingin mendapatkan es krim dipaksa ya, saya juga nggak pengen ya, cuma pasti disamperin. Bu, boleh tolong Google review nggak? Ya mau nggak mau kita kasih bintang 5. Karena apa? Karena mbaknya nungguin ya, mbaknya nungguin sambil udah bawa es krim kan kayak ditembak. Nah, itu tidak bisa Mbak Google review yang seperti saya sampaikan tadi dijadikan acuan. Tapi kalau misalnya Google reviewnya itu emang orang-orang bener satu ya, orang-orang bener-bener pure, memang memberikan apa masukan ya, memberikan review bintang 5 bintang 6 itu memang sendiri itu bagus. Satu. Kedua, apakah semua yang datang ke situ memberikan Google review? Kan belum tentu. Ketiga,
apakah jumlahnya sudah memenuhi? Misalnya, satu hari rumah makan itu didatangi 10 orang. Nggak usah banyak-banyak lah, 5 orang aja. Berarti dalam, di rata-rata ya Mbak ya, jadi kadang kalau libur rame ya bisa 20, 30, di rata-rata misalnya 10 orang. 10 orang berarti kalau 1 bulan dia harusnya sudah 300 ya. Di rata-rata itu seperti ini. Misalnya Senin 5, Selasa 7, Rabu 6, tapi Sabtu Minggu 20, 30 orang. Otomatis di rata-rata berarti berapa? Ketemu misalnya 10. Artinya bahwa kalau di rata-rata 10 berarti harusnya orang yang datang itu sekitar 300 orang di rata-rata setiap bulan. Setiap bulan itu, maaf, apakah semuanya memberikan Google review? Nah, seperti itu. Apakah semuanya itu, maaf, pembeli loyal atau saya yang tiba-tiba datang ke daerah Mbak Rahma, makan di tempat Mbak Rahma, terus udah nggak lagi, terus karena kenal sama Mbak Rahma, saya kasih Google review bagus gitu ya. Atau seperti itu kan nggak tahu ya. Atau orang hanya lalu lalang lewat ya, kan kita nggak tahu. Nah, dari situlah gitu. Tapi kalau misalnya tadi Google review tadi ya, yang tadi yang pertama, apakah dia memang pure dari dia sendiri yang ngasih Google review, kayak di beberapa e-commerce ya, e-commerce kan gitu ya, kita ngasih review kan. Kalau saya nggak pernah ngasih review ya, jadinya saya ngasih review cuma buat yang nganter kurirnya aja, yang ininya nggak pernah saya kasih review. Nah, itu kan berarti tidak semua orang melakukan review ya terhadap e-commerce itu atau tadi toko itu Mbak Rahma. Jadi ambil pilih yang terbaik gitu Mbak Rahma. Jika tadi ya di rata-rata 301 bulan, sementara yang ngasih, nah tadi yang terakhir ya, yang keempat, sementara yang ngasih itu hanya 200 orang dalam 1 tahun, itu nggak pas Mbak Rahma. Karena apa? Karena dengan di rata-rata 300, berarti 1 tahun itu harusnya dikali 10 3 juta. 3.600.000 harusnya. Atau paling sedikit 1 juta. Paling sedikit ya, maaf. Paling sedikit ya, dari 3.600.000 yang datang itu, paling sedikit yang ngasih review itu di rata-rata kurang lebihnya 500 sampai 1.000 Mbak Rahma. Itu di rata-rata ya udah ya, bayangin dari 3.600.000 mungkin hanya 500 sampai 1.000 orang atau 500 lah pahitnya yang memberikan review. Nah, apakah itu sudah terwakili atau belum? Seperti itu Mbak Rahma. Gitu. Seperti itu. Baik Ibu, terima Mm-mm. kasih. Nanti bisa diskusi lagi mungkin Mbak Rahma ya. Nanti dilihat dulu nanti sekiranya gitu ya. Pendapat dari saya tadi ternyata tadi ya Google reviewnya tidak membantu. Nanti kita bisa mencari metode lain seperti itu Mbak Rahma untuk bisa apa namanya me- menghasilkan ya nanti ya apa jurnal lain yang lebih lebih bisa dipertanggungjawabkan seperti itu Mbak Rahma. Nanti metodenya ya, mungkin metodenya kita kita rubah selain kuesioner apa yang sekiranya maaf misalnya tidak membantu Mbak Rahma untuk apa namanya untuk bisa bisa mewakili ya seperti itu. Jadi eh, diharapkan sih tadi ya Mbak ya, otentik, buktinya juga mm, pas gitu ya dengan yang diinginkan tentunya gitu seperti itu. Gitu Mbak Rahma. Nanti diskusi ya lebih lanjut begitu. Baik Ibu, terima kasih. Baik, nanti kita dicoba dulu itu Mbak lihat reviewnya. Jadi ini ya, apa namanya, kita harus lihat dulu harus pakai enggak gitu ya. Yang harus pakai apa aja gitu. Tidak semua menggunakan ya Mbak Rahma ya. Tidak semua. Terus itu tempatnya disebutin aja Mbak Rahma. Kalau nggak mau ya rumah makan X atau apa gitu, silahkan Mbak Rahma. Nggak harus itu ya. Kalau nggak mau ya rumah makan X misalnya di mana gitu ya. Tidak.
Tidak selalu ini gitu, Mbak Rahma. Baik, Ibu. Kalau nggak mau nyebutin tempatnya gitu ya, misalnya. Baik, silahkan yang lainnya. Boleh bertanya. Silahkan jika ada pertanyaan, teman-teman. Baik ya, teman-teman, ada beberapa hal penting kenapa kita harus menggunakan jurnal gitu ya. Nah, eh, yang pertama, yang pertama, sorry, kenapa jurnal harus menggunakan kuesioner ya tadi ya? Kan tidak semua harus yang pertama ya. eh, Kalau jurnal itu butuh ngumpulin data memang supaya lebih meyakinkan ya, meyakinkan apakah tadi komunikasi itu bagian dari strategi enggak seperti itu, Mbak Rahma misalnya ya. Di kasusnya Mbak Rahma. Misalnya hubungannya dengan perilaku individunya tadi ya atau kelompok yang bisa menggambarkan eh, apakah strategi komunikasi itu bisa digunakan atau tidak seperti itu teman-teman. Jadi tidak semua harus itu. Atau mengumpulkan data bagaimana sih konsumen eh, menjadi pelanggan di tempat itu ya, sehingga tidak ada keluhan. Kemudian bagaimana sih persepsi sebuah merek ya, atau kebiasaan belanja atau memahami pasar. Nah, seperti itu. Seperti kemarin kasusnya Mbak Nimade juga ya, ada pasar ya seperti itu. Itu juga harus ada questioner ya, tak sedalam apa sih gitu ya. Nggak bisa misalnya gini, saya mengajar gitu ya, berdasarkan video, berdasarkan video baik. Nah, kan tidak bisa hanya berdasarkan video, tapi misalnya Mbak Mayang sendiri yang merasakan saya mengajar gitu. Jadi saya harus menanyakan berupa kuesioner ke Mbak Mayang. Sejauh apa sih Mbak gitu ya? Biasanya saya melakukan testimoni gitu, Mbak. Kalau habis ngajar trainer gitu ya, saya nanya gitu. Di kampus-kampus biasanya juga suka ada nanti. Oh kalau Bu Enda cepet gitu jawabnya. Oh Bu Enda itu detil kalau jawab. Nah itu dari jawabannya Mbak Maya nggak bisa followernya banyak, centang biru, kemudian subscribernya banyak, enggak gitu. Ini karena diwajibkan ya. Saya sama UT aslinya juga saya nggak terlalu suka publikasi seperti ini. Tapi ingin juga biar teman-teman atau dosen lain apa nggak seperti saya ya agak kesulitan juga waktu ini eh, bagaimana sih gitu ya penerapannya seperti itu buat saling belajar sih lebih ke sekarang buat sharing ilmu seperti itu. Jadi nggak bisa kita mengukur diri saya misalnya oh subscribernya banyak, oh banyak yang komen bagus, neranginya enak, nggak bisa. Tapi saya harus itu kan dia ini apa lihatnya di YouTube ya misalnya. Tapi kalau saya nggak tahu misalnya ke Mbak Rama, oh Bu Enda langsung kalau di Japri langsung dijawab gitu ya. Nggak ditinggal tidur ya yang ada sama Victor ditinggal delete terus pas lihat udah nggak ada padahal udah saya baca tapi belum saya respon karena biasanya lagi gini masih dari pagi juga saya Zoom ya. Ini tadi Zoom-nya jam 12 juga ada sampai mungkin jam 2 ya tapi jam 12 ini saya karena udah janji sama kalian saya Zoom dengan kalian gitu seperti itu. Zoom dari tadi ya dari jam 8.30 ada Zoom sampai nanti jam 2. Nah, jadi artinya bahwa
eh, tidak bisa respon itu ini gitu. Kayak saya, wah, Bang Victor sudah mengirim ya, tapi kok maaf di delete ada apa ya Bang gitu. Kan saya tanya balik, oh ternyata mau nyari judul yang lain. Oke, seperti itu. Kan kaget ya tadi ada udah baca tapi belum sempat saya jawab. Saya mikirnya juga apa marah ya ini ya, belum langsung saya jawab. Padahal karena saya lagi berkegiatan, nanti gitu. Kalau udah agak rileks baru, karena kan tidak bisa ya serta-merta. Oke, iya, kan suka ada yang jawab gitu, oke, iya, baiklah, gitu. Kan nggak mau juga ya teman-teman dijawab cuma dengan seperti itu, seperti itu. Jadi nanti kita diskusikan lagi ya untuk yang misalnya tadi ya, apakah memungkinkan atau tidak gitu ya Mbak Rahma ya menggunakan kuesioner. Kalau enggak, berdasarkan Google Review saja, itu apakah memadai atau enggak, seperti itu juga. Jadi lihat sikon ya, lihat situasi dan kondisinya juga seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, tadi udah sampai referensi riset terdahulu ya, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka pokok yang relevan ya, pendahuluan menjadi pondasi perumusan masalah. Ini dia hasil dan pembahasan. Nah, paparan hasil itu sudah dengan metode yang digunakan. Tadi ya, sudah saya sampaikan sebelumnya, menyajikan data temuan itu harus berdasarkan tadi observasi, kalau bisa ya lebih meyakinkan atau wawancara. Nah, diskusi itu wajib untuk menjawab tujuan dari rumusan masalah. Tadi ya, bisa ketemu data-data tadi, teman-teman dari riset, dari observasi, dari wawancara yang menjelaskan keterkaitan teori dan hasil penelitian. Nah, balik lagi ke yang tadi ya nih. Nih ya, teman-teman ini. Hmm. Nah, jadi hasil ini, teman-teman semua ya, hasil ini ya, ini nih. Dari hasil, nah ini dia. Dari hasil penelitian ya, menggunakan rumus Slovin. Di mana ya kalau Slovin tuh jumlah populasinya sebanyak 236 petani. Tingkat kesalahan ya, errornya itu error ya sebesar 10%. Artinya contohnya ya, jadi petaninya itu kurang lebihnya yang menjawab benar itu 75 dari 236. Nah, tadi lokasinya sengaja ya, lokasinya sengaja dalam arti memang di situ ya, bukan di tempat lain gitu. Memang sengaja di situ untuk penelitian itu menggunakan deskriptif kuantitatif. Jadi deskriptif kuantitatif itu apa ya? Nah, deskriptif kuantitatif ya, teman-teman. Nah, deskriptif kuantitatif itu apa ya? Deskriptif kuantitatif itu adalah metode ya, nanti ya, metode ya yang mendeskripsikan tentunya ya, mendeskripsikan ya, bentar. Nah, contohnya mana ya? Nah, kalau deskriptif kuantitatif kan seperti ini. Nah, kalau deskriptif kan kuantitatif, teman-teman ya, itu fokusnya sama data numerik. Nah, data numerik dan juga data statistik. Untuk apa? Untuk menguji hipotesis. Jadi ngukur hubungan, misalnya tadi ya, antara variabel, tadi ya, antara variabel, tadi apakah tiga permasalahan tadi ya teman-teman, ini ya. Permasalahannya kan tadi,
berapa besarnya biaya variabel pendapatan dan penerimaan pada usaha tani nanas per hektar per tahun. Nah, jadi dia harus tadi permasalahannya harus dia hipotesis ngukur hubungan antar variabel. Kalau kualitatif ya menggunakan data non numerik. Jadi kalau data kuanti itu datanya statistik ya numerik ya. Tapi kalau kualitatif ya itu datanya karena ini deskriptif kuantitatif. Nah, deskriptif kuantitatif jadi dia menggunakan numerik juga. Kalau kualitatif menggunakan data non-numerik. Nah, non-numerik ini kayak teks ya, kemudian foto, kemudian wawancara. Nah, untuk bisa memahami dan menjadikan jurnal itu memiliki gambaran fenomena yang ada secara mendalam dan juga menyeluruh. Nah, kalau penelitian kuantitatif seperti di penelitian ini, teman-teman, itu bersifat objektif dan bisa menggeneralisasikan hasil ke populasi. Tadi kan populasinya 236 ya dan lebih luas kadang ya. Kalau kualitatif itu lebih subjektif, jadi lebih eksploratif ya, dan juga mendalam. Jadi kalau kuali sama kuanti itu ya, jadi intinya gini teman-teman, kalau kuanti ya fokusnya itu biasanya angka-angka, ngukur sama menguji hipotesis itu. Kalau kualitatif itu memahami fenomenanya ya fenomenanya apa gitu yang terjadi kayak tadi ya itu eh, kualitatif ya itu bisa kualitatif ya karena dia menggunakan metode deskriptif kuantitatif juga kualitatif karena memahami fenomena secara mendalam tadi datanya tentunya numerik angka kalau kualitatif itu non numerik ya jadi bisa teks bisa foto bisa rekaman gitu. Nah, metode pengumpulan datanya ini kalau kuantitatif itu biasanya menggunakan survei ya, survei. Jadi survei eksperimen seperti itu tadi ya nanya-nanya. Nah, tapi kalau kualitatif itu dia wawancara, bisa juga FGD ya, forum group discussion, discussion ya, discussion itu bisa juga studi kasus atau etnografi. Jadi macam-macam ya. Kalau analisis datanya ini ya teman-teman, kalau kuanti itu statistik biasanya, regresi atau uji hipotesis misalnya uji T, oh ya. Nah, seperti itu. Kalau kuali, kuali ya, itu analisisnya biasanya tematik. Jadi biasanya dia tematik ya, tematik, naratif, interpretatif gitu seperti itu. Nah, kemudian sifatnya ya, kalau sifat penelitiannya itu biasanya kalau kuanti itu generalisasi ya, generalisasi dan objektif ya. Seperti ini ya. Kalau apa namanya, kalau kuali itu biasanya subjektif dan juga eksploratif. Jadi ini kan kalau ini objektif ya. Jadi kalau sifat penelitiannya kalau subjek penelitiannya itu biasanya, teman-teman, kalau kuanti itu responden, kalau kuali biasanya narasumber gitu, narasumbernya. Kemudian contohnya judulnya gini ya, kalau kuanti itu pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa UT. Nah, misalnya. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa UT. Itu biasanya di kuanti. Kalau kuali, persepsi dosen tentang implementasi eh, kurikulum merdeka. Nah, seperti itu. Itu contohnya, teman-teman. Beda ya. Kalau ini kan pengaruh. Nah, kalau ini persepsi, persepsi dosen tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar 2025 misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi beda ya untuk seperti itunya saja sudah beda. Jadi eh, teman-teman harus menentukan dulu mau kuanti apa mau kuali gitu ya. Kalau kualitatif itu kan
harus bisa memahami mendalam ya. Jadi dari data-data yang kata-kata, pengalaman juga ya. Tapi tadi ya udah dari hasil-hasil yang di lapangan gitu ya. Kalau kuanti itu kan kayak tadi nih kan bisa ini kan bisa dilihat ya teman-teman ini kan bisa dilihat ini data eh, kuantitatif ya. Karena ada tanya angka dan di situ dia menulis deskriptif kuantitatif. Nah, jadi di sini dijelaskan nih. Adapun biaya yang digunakan pada tahun ini 27 untuk nah ini deskriptifnya. Jadi ngejelasin, menjelaskan. Nah, ini juga untuk total pendapatan selama 5 tahun. Nah, menjelaskan apa? Menjelaskan hasil data di kuantitatif ini. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya seperti itu. Itu ya. Baik, kira-kira nih kuanti sama kualitatif udah jelas belum ya? Sudah jelas belum ya, teman-teman? Mau menggunakan metode kuanti atau kuali gitu ya? Kualitatif ya, gitu. Bukan kuali untuk masak ya. Kuantitatif atau kualitatif silahkan. Disesuaikan dengan judul juga, disesuaikan dengan juga kondisi di lapangan. Tadi ya Mbak Rahma ya mau menggunakan apa gitu ya. Kalau yang jelas kalau kuanti itu dihitung ya, jadi harus ada hitung-hitungannya karena dia apa hmm, subjektif ya gitu ya. Eh, jadi lebih lebih detail gitu seperti itu. Dan tadi kalau mau deskripsi berarti ada keterangannya, ada keterangannya tadi gitu, gitu. Jadi tergantung kita pakai metodenya yang mana. Intinya kalau kuanti itu objektif, kalau kuali itu lebih subjektif, seperti itu. Baik, dilanjut ya. Oh ya, ada pertanyaan tidak teman-teman? Silakan. Baik, lanjut ya. Ingat ya tadi ya, dikunci ya kata-katanya ya, panjangnya abstrak itu 100 dan sampai 250 kata ya. Terdiri dari latar belakang, masalah, lokasi, tujuan penelitian, metode, dan karakter respondennya seperti apa ya. Nah, ini simpulan ya, teman-teman semua. Simpulan itu adalah argumentasi akhir tulisan ya. Simpulan itu ya kesimpulan berdasarkan temuan ya, berdasarkan metode yang digunakan. Pertama ya metodenya apa tadi? Deskrip sorry, deskriptif kuantitatif. Nah, menyajikan data temuan riset terdahulu, udah ya, observasi juga wawancara. Tadi ketemu ya angka-angka tadi. Kemudian diskusi wajib untuk menjawab tujuan dan rumusan masalah. Tadi rumusan masalahnya 3, teman-teman ya. Jadi jawabannya juga 3. Nggak boleh nanti tuh rumusan masalahnya 3, jawabannya 6. Kan aneh ya. Nanyanya 3, jawabnya 6. Tujuan dan rumusan masalah itu tadi 3 ya di pendahuluan ya teman-teman lihat ya di situ rumusan masalahnya 3 berarti jawabannya juga di bawah 3. Nah, menjelaskan keterkaitan teori dan hasil penelitian. Teorinya tadi ya bla 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 ya udah saya sebutkan tadi ya. Eh, hasil penelitiannya seperti itu gitu ya. Nah, formatnya ini teman-teman ya, maksimal 8 halaman termasuk daftar pustaka boleh ya. Ada juga yang bilang 10 ya, teman-teman. Bu, saya 10 iya, maksimal 15 sebetulnya ya. Maksimal 15 halaman termasuk daftar pustaka. Maksimal ya, maksimal. Jadi nggak usah banyak. Ukuran kertasnya teman-teman udah langsung di set ya, A4. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan ya diulang, di review dan saya nggak henti-hentinya supaya hasilnya teman-teman selalu bagus, hasilnya selalu sesuai dengan standar dan format teknisnya dari UT maupun dari ini. Jadi
Teman-teman ketentuan ini ya, ukuran kertasnya A4, font Times New Roman ukuran 12 ini ukuran standar ya di semua jurnal. Jadi nanti kalau teman-teman masuknya ke jurnal UT, bagus banget. Di luar juga bagus banget. Mengikuti standar academic writing yang benar dan yang baik dan benar. Nah, metode penelitian ini ya di karya ilmiah bisa menggunakan tadi ya kuantitatif ya, menjawab hipotesis dengan statistik kalau populasinya kurang dari 100 kayak tadi ya, makanya kuanti ya. Maka seluruh populasi bisa dijadikan sampel. Tadi karena populasinya 236 maka dijadikan sampel semua teman-teman ya. Karena kuanti ya. Kalau kualitatif itu wawancara, observasi, fenomenologi, naratif, studi kasus, fokus pada kedalaman informasi, bukan jumlah sampel gitu ya. Misalnya, kemarin ada yang penelitian strategi eh, toko A ya, toko A, hmm, strategi eh, strategi pemasaran toko A ya, untuk apa, meningkatkan ya penjualan produk A gitu ya. Nah, ternyata sampelnya cuma siapa? Ya yang bikin aja 2 orang, tidak apa-apa. Itu kan karena jumlah sampel walaupun pegawainya ada 5, tapi kan tidak semuanya melakukan strategi pemasaran, teman-teman. Jadi tidak apa-apa. Nah, akhirnya apa buktinya wawancara. Setiap wawancara, setiap detail itu tak minta direkam. Setelah direkam, ditulis gitu, seperti itu. Hasilnya apa, teman-teman? Hasilnya di rekaman itu ya ditulis gitu, di di apa di skripsinya gitu, di apa jurnalnya. Mixed method itu bisa kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Untuk apa? Untuk bisa memperkuat hasil penelitiannya, baik explanatory maupun kegiatan ini. Jadi bisa teman-teman dikombinasi, boleh-boleh gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan satu metode. Tadi kan makanya deskriptif, kuantitatif metodenya. Nah, ini lanjut ya. Untuk menulis kutipan dari jurnal dengan 3 pengarang, cantumkan nama belakang pengarang boleh ya. Ini kalau untuk di itu ya daftar pustaka ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau teman-teman udah menggunakan DKK dan kawan-kawan ya, atau et al ini ya dan lainnya, lalu tahun terbitnya. Contoh Smith dan kawan-kawan 2009 atau Smith DKK titik koma 2009. Format ini berlaku untuk sebagian besar gaya penulisan seperti menggunakan APA dan MLA ya. Contohnya, format umum pengarang pertama dan koma tahun ya. Tadi udah ya, contoh Smith dan kawan-kawan, dua contoh lain Smith dan kawan menemukan hal berikut. Nah, daftar pustaka ini pengarang pertama, pengarang kedua, dan pengarang ketiga tahun, judul artikelnya apa, volumenya, halamannya. Contohnya ya, tadi pengarang pertama Smith J. Bedu ya, dan C. Jones. Ini 2009, judul artikelnya, jurnal apa, jurnal penelitian, ya. Kemudian 10 itu volumenya, volume nomor 2, halamannya di 45 sampai 60. Nah, poin pentingnya teman-teman perhatikan ya, pastikan konsisten menggunakan singkatan. Kalau pakai DKK dari atas sampai bawah ya DKK. Kalau et al ini ya tulisannya ya semua ya juga pakai et al ini. Nah, untuk gaya penulisannya yang berbeda, misalnya gaya pedoman penulisannya mungkin dikit berbeda. Selalu periksa pedoman gaya penulisan yang digunakan. Jadi konsisten ya namanya ya. Kalau menggunakan itu begitu. Nah, di teknik non-probability sampling ya itu subjek sesuai kriteria secara berurutan. Di kuota itu pemilihan sampai jumlah tertentu terpenuhi. Kalau insidental itu sampel yang ditemui kebetulan memenuhi kriteria. Jadi tadi ya contohnya ya, kalau dia petani nanas semua. Bu, aslinya di situ di kecamatan itu ya, itu ada ada 1.500 orang, tetapi yang nanas cuma 236. Jadi yang diteliti hanya teman-teman
ya 236 saja, walaupun di situ ada 1.500 petani, seperti itu. Nah, di sini nanti ada 14 tahapan ya, teman-teman ini baru sampai tahapan 7. Nanti ada tutorial web ketiga dan keempat. Kemudian tugas berjenjang ya, sampai karir siap dinilai. Jadi terakhir ya. Ini flashback ya, kemarin juga belum sempat saya sampaikan di Tuweb 1 itu kedua, ya kemarin sudah. Tuweb 2 ini keenam ya, belajar metodologi ya. Kemarin tema pendahuluan penulis afiliasi. Kemudian di Tuweb 3 nanti ya hasil dan pembahasan simpulan dan judul. Kita bahas lagi, lebih detail maksudnya. Dan di terakhir di Tuweb 4 itu di belajar ke-12 itu ada cek plagiasi, teman-teman, ada abstrak, ada kata kunci, ada daftar pustaka. Ini ya, tolong diperhatikan dan dikerjakan sesuai dengan waktunya. Nah, alurnya tugas 1, 2 tidak dinilai teman-teman ya, hanya feedback saja. Ini sudah saya infokan ya. Tugas 3 wajib di-approve tutor, maksimal upload 3 kali agar lanjut. Nah, tugas keempat penilaian bahasa dan publikasi ya. Jika sudah terbit wajib unggah di link jurnal. Nah, ini standar kelulusannya ya. Nilai akhir minimal 75. Nah, saya berharap tulus semua ya, asal mengikuti tadi ya, tahap-tahapannya. Prosente plagiasi kurang dari 30%, sekarang yang dibolehkan 20 ya maksimal ya. Oh, iScore-nya itu kurang lebih 40%. Karil tidak wajib publikasi, tapi kecurangan jika tidak lulus dan wajib mengulang. Seperti itu. Tidak wajib itu dalam arti nanti kita bantu untuk publikasinya ya, kalau misalnya tadi kurang bagus, kurang pas gitu. Nah, kecurangan ini tidak lulus misalnya menggunakan AI ya, kemudian menggunakan apa plak ketiplak gitu ya, langsung contek atau mengunggah punya orang yang sudah publikasi terlebih dahulu kan banyak ya sekarang di internet ya, yang kemarin saya kasih tahu juga cara-caranya. Jadi teman-teman bisa mungkin menyontek dan sebagainya, tapi saya yakin di sini berproses ya. Nah, karir adalah media pengembangan kemampuan ilmiah mahasiswa S1 manajemen untuk memahami persoalan dunia nyata dan menyelesaikannya melalui pendekatan akademik yang terukur. Alhamdulillah sudah selesai teman-teman ya. Jika ada pertanyaan disilakan. Yuk disilakan teman-teman jika ada pertanyaan. Mbak Siti Asyura silakan bertanya. Atau Niputu Nia silakan. Mbak Dwi Indah, Mbak Melani, Mbak Maulisa mungkin, Mbak Tika, Mbak Mayang. Mau disebut baru senyum. Yuk, disilakan teman-teman. Bang Alfian mungkin, Mbak Nisba, Mbak Nimade, Made Desi. Sudah cukup, Bu. Udah jelas. Oh, baik. Intinya nanti bertahap ya, teman-teman dikerjakan sesuai waktunya, nggak usah buru-buru, tapi juga tepat waktu gitu. Nggak buru-buru tuh maksudnya ya, tapi tetap tepat waktu gitu. Kemudian juga diharapkan bisa ini ya, bisa sesuai ya, sesuai dengan arahan-arahan dan permintaan dari apa dari UT ya, kan ada arahannya ya di situ ya. Jam berapa harus ini, terakhir jam berapa gitu. Saya selalu mengingatkan teman-teman jangan lupa ya, sekali-sekali lah ya dilihat grupnya atau di e-learning. Saya biasanya dua-duanya sih saya info, nggak pernah cuman satu ya. Di soal ini tuh web ini juga saya di e-learning juga saya info, di grup e-learning juga saya info, di WA grup juga saya info gitu. Saya biasanya tidak lupa karena selalu saya tinggal copy paste pindah. Tapi tiga-tiganya saya harapannya kalau tidak sempat melihat di itu ya ada ini. Makanya tadi juga mau masuk juga saya colek semua ya. Nggak tahu itu nomor-nomor siapa aja saya colek aja semua. Berharap masuk. Baik, disilakan jika masih ada pertanyaan lagi boleh kok. Sudah jelas?
Kurang jelas bagian mana? Sudah cukup jelas, Ibu. Baik, cukup jelas berarti ada yang nggak jelas ya Mbak Rama. Baik gitu ya. Nanti ya tidak selalu harus tadi ya tergantung menggunakan metode apa, boleh wawancara, boleh observasi, boleh teks, boleh menghitung, boleh tadi ya survei, boleh macem-macem ya, boleh gitu. Nanti eh, kita lihat kemungkinan-kemungkinan. Misalnya tadi Mbak Rahma sekiranya tadi melalui Google Review kurang apa? Kurang cukup ya data-datanya ya bisa nanti bisa melakukan wawancara atau survei ya menggunakan eh, nyamperin aja nanti ditanyain gitu ya, minta maaf, izin gitu ya seperti itu. Boleh. Bang Andi ada kesulitan? Tidak cukup Ibu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin WA Ibu nggak free gitu. Kayaknya nggak pernah deh. Bang Victor, sudah jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Hmm. Masih di sana? Masih di pertanian? Apa sudah pulang? Kenapa, Bu? Sudah pulang di rumah atau masih di lapangan? Masih di... Ada, ada di rumah, Ibu. Oh, baik. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah ya, jika sudah jelas ya, semoga nanti bisa berdiskusi lagi. Jangan khawatir, jangan sungkan untuk berdiskusi di WA Group. Jangan sungkan untuk berdiskusi di e-learning. Jangan sungkan untuk bertanya Japri kalau malu ya. Boleh kok. Nanti kalau misalnya baru saya read, berarti saya waktu itu lagi kayak gini nih ya. Kalau lagi gini kan nggak mungkin saya main HP ya teman-teman ya, betul nggak? Eh, Padahal dari jam tadi jadi 8.30 saya ikut Zoom ya. Sampai sekarang masih ikut Zoom. Jadi dalam arti tidak saya jawab itu belum tentu saya cuekin, tapi mungkin waktunya belum pas gitu. Tapi insya Allah akan saya jawab. Gitu ya, teman-teman semua jangan khawatir. Mbak Mayang, Mbak Nika Dekmira, Mbak Rahma, Mas Andi, Mbak Dwi, Mbak Niputunia, Mbak Siti Asyura, Mbak Tika, Mbak Melani, Mbak Maulisa, Bang Victor, Bang Alfian, Mbak Nisba, dan Mbak Nima Dedesi. Jangan lupa pertama, jangan lupa mengisi tugasnya, mengerjakan tugasnya ya sampai akhir biar lulus semua. Saya sangat berharap sedih loh kalau saya nggak ini ngerasa kayak apa ya gagal dong. Padahal bukan karena saya, tapi saya suka begitu, suka ikutan jadi sedih gitu. Jadi saya berharap mengerjakan tugas sesuai waktu dan saya tidak akan pernah lupa untuk mengingatkan ya. Tadi di WA group, di e-learning tolong dipantau ya, maupun di apa di apa di ininya ya di e-learningnya maupun di e-learning group. Yang kedua, teman-teman berproseslah ya. Saya akan menghargai proses ya. Nanti untuk yang pertama dan kedua ini baru saya kasih feedback. Jadi memang tidak ada nilainya gitu ya. Yang ketiga, boleh kok memperbaiki lagi nanti di web di tugas berikutnya ataupun langsung boleh kok diperbaiki ya sesuai tadi ya diskusi kita ya. Masing-masing orang kan beda, makanya dijapri satu-satu ya jawabnya juga gitu feedbacknya, makanya masing-masing orang berbeda karena tadi ya. Kemudian yang keempat, teman-teman jangan lupa berproses ya. Yang penting nggak usah target banyak-banyak lah, lolos aja 75 ya. Saya sih pengennya memberi lebih, tetapi kalau teman-teman nggak berproses, kayak tadi ya misalnya, Bu udah yang ketiga gitu ya. Yang kedua saya belum dicek gitu. Nah, Mbak Rama, kapan ya saya belum ngecek? Saya ikut deg-degan juga ya. Kayak merasa kerja saya nggak pas gitu. Ternyata belum di-upload ya, belum bisa dicek gitu ya. Jadi di-upload, kemudian nanti nggak usah takut salah. Terus kelima, kalau misalnya nggak pede mau di-upload, toh saya juga yang ngoreksi, sama aja. Nanti bisa japri dulu ya. Dari ada beberapa dari sini dari 14 orang sudah ada 7 orang, 8 orang yang aktif memang japri dari judul sampai isi ya. Dan saya memang kalau ngasih tahu rigid ya detail. Jadi teman-teman insya Allah paham gitu ya.
baik di dalam japrian maupun menjelaskan ini. Dan saya tidak sungkan ya, pasti saya balas, saya jawab. Nggak ada satupun kayaknya nggak dijawab ya, Bang Victor ya. Jadi kalau lagi cuma di-read jangan kecewa, berarti kayak gini nih, biasanya cuma kepencet, terus oh nanti Bang Victor gitu, nanti habis selesai Zoom, langsung saya sebelum sambil nunggu sholat asar, biasanya saya buka-buka lagi apa namanya, email-email ya, WA-WA sama di e-learning group gitu seperti itu. Jadi nggak ada yang telat, nggak ada juga yang langsung apa tidak langsung mengerjakan. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa langsung membetulkan ya, merevisi gitu seperti itu. Gitu ya dari saya ya. Terima kasih banyak buat kebersamaannya. Nanti ada Google Form yang saya sampaikan ya, nanti diisi teman-teman ya. Nanti bisa di Oke, ya baik nggak apa-apa Mbak Dwi Indah ya, masih kerja. Oke, jangan lupa nanti eh, sudah mulai ada namanya ya, namanya misalnya Ramasari, kemudian emailnya apa ya di bawahnya, kemudian nama saya, tutornya, email saya. Seperti ini saya kirim di grup ya teman-teman ya, termasuk Google Form untuk absen. Baik, sebelum kita tutup, kita foto bersama teman-teman ya. Baik, foto bersama. Yang sudah cantik nggak usah dicantik-cantikin. Ternyata Mbak Molisa cantik. Baru ngeliat mukanya. Ini Made Desing lirik siapa itu? Ini direkam loh ya, aku cuek banget sih. Direkam ditaruh di YouTube lagi. Soalnya biar teman-teman saya juga kemarin rada susah ya nyari cara-caranya itu gimana ya. Nah, sekarang biar mempermudah Bapak Ibu teman-teman ya. Mbak Dwi Indah tadi udah izinnya lagi kerja. Mas Mbak Tika, Mbak Melani silakan open kamera Mbak Nisbah. 1 detik aja untuk foto saja. Bukan foto KTP kok ini, untuk foto untuk foto di ini. Baik, 1 Mbak Nisbah nggak ya? Oh, Mbak Tika, Bang Alfian nggak? Oh iya, baiklah Mbak Tika. Nggak ada kerudungnya ya? Cari mukena kalau gitu. Baik, yuk. 1, 2, 3. Ada yang pakai laptop lagi nggak ya? Soalnya saya motonya dipakai HP. Senyum. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Jangan lupa absen ya. Yang ganteng, yang cantik. Ini bukan karena kameranya ya. Emang ganteng cantik kan, jangan menipuku ya. Baik, terima kasih semuanya. Dan jangan lupa untuk tuweb 3 dan tuweb 4. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Tadi karena sudah dibuka dengan doa, mari ditutup dengan doa. Doa penutup disilakan. Alhamdulillah selesai tuweb 2 teman-teman, dilancarkan dan dimudahkan dan semua lulus di mata kuliah ini terus berproses ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nanti saya share ya materinya ya. Jangan khawatir. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Mohon izin.